kami dari kelompok 17. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu UID. Pertama-tama saya akan kenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Nama saya Atar Kintara Syahreza Penyal dengan NIM 825240152. Nama saya Muhammad Akbarido dengan NIM 825240151. Nama saya Laude Raditya Fahri dengan NIM 825240008. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbarido dengan NIM 825240151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu UUID. UUID adalah singkatan dari Universally Unique Identifier, yaitu angka 128 bit yang secara praktis dijamin unik di seluruh dunia. Jadi gampangnya, UUID adalah kode unik sepanjang 128 bit yang dipakai untuk membedakan satu data dari semua data lain di seluruh dunia. Kayak misalnya fingerprint lah, kayak sidik jari. Oke, selanjutnya, UUID sering digunakan di sistem modern, terutama yang terdistribusi seperti microservice atau sistem multi-server, di mana kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sequence biasa sebagai primary key. Jadi sequence biasa itu yang waktu itu saya pernah buat juga. Kalau misalnya kita buat ID, nah itu otomatis akan berurutan 1, kemudian 2, kemudian 3, sehingga itu tidak akan terjadi tabrakan kalau misalnya dijalankan di satu server. Sedangkan microservice kan banyak ya, ada di platform Facebook, terus game online, terus kemudian ada e-commerce dan lain sebagainya. Jadi, UUID sering dipakai di sistem modern seperti microservice atau multi-server karena memungkinkan setiap bagian sistem membuat ID sendiri yang unik secara global tanpa butuh koordinasi dari database pusat. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara lama SYS GUID. Sebelum Oracle 23 AI, kita biasa menggunakan fungsi SYS GUID untuk membuat nilai unik. Fungsi ini menghasilkan nilai bertipe raw 16 yang bisa digunakan sebagai primary key. Namun ada sedikit kekurangan. Nilai SYS GUID ini terprediksi dalam pola tertentu karena sebagian komponennya diambil dari informasi hardware dan waktu. Untuk sebagian besar aplikasi, ini cukup. Tetapi untuk sistem yang butuh keamanan atau benar-benar acak, hal ini bisa menjadi resiko kecil. Nah, fungsi UID di Oracle 23 AI. Mulai dari versi Oracle 23 AI ini, kita punya fungsi baru bernama UID. Fungsi ini menghasilkan UID versi 4, yaitu UID acak berbasis angka random, bukan hardware. Artinya, pola nilainya jauh lebih aman dan tidak bisa ditebak. Oke, selanjutnya saya akan membahas kelebihan utama UID. Kelebihan utama yang pertama itu unik secara global. Jadi UID itu tidak hanya di satu database. UID itu dirancang agar setiap nilai yang dihasilkan itu benar-benar unik di seluruh dunia. Bukan hanya di dalam satu table atau satu server database saja. Lalu kelebihan yang kedua itu UID itu dapat dibuat tanpa koneksi ke server pusat. Jadi dia itu berbeda dengan sequence atau auto increment yang harus diambil dari satu sumber data utama. UID itu bisa dibuat secara lokal di setiap komputer atau aplikasi atau node jaringan tanpa harus meminta izin ke server pusat. Lalu kelebihan selanjutnya itu cocok untuk sistem terdistribusi atau microservice. Nah, dalam arsitektur modern seperti microservice, setiap layanan biasanya memiliki database sendiri. Dengan menggunakan UID ini, masing-masing service
bisa membuat data baru tanpa takut bentrok ID dengan server lain. Oke, selanjutnya itu apa kekurangan UID? Kekurangan UID itu yang pertama, ukuran data yang lebih besar. Nah, UID ini memiliki panjang 36 karakter, termasuk tanda hubung, atau 16 byte dalam bentuk biner. Ini jauh lebih besar dibandingkan integer atau number. Nah, biasa yang hanya 4 sampai 8 byte. Kekurangan yang kedua itu eh sifatnya acak membuat indeks kurang efisien. Karena UID itu bersifat acak, urutan datanya tidak teratur seperti sequence yang naik bertahap. Nah, kekurangan yang terakhir adalah kurang ramah untuk manusia, apalagi untuk manusia yang sudah cukup berumur atau misalnya sudah 50 tahun atau 60 tahun yang sudah susah membaca atau apa. Karena UID ini sulit dibaca dan diingat oleh manusia. Karena dia terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang sangat acak. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan langsung masuk ke demo programnya. Oke, kita masuk ke demo program. Yang pertama itu kita masuk ke ORNV. Lalu kita masuk ke SQL Plus. Salah, maaf. SQL Plus. Lalu username-nya CSDBA. Lalu passwordnya. Oke. Oke. Kita select UID. Oke. Nah, ini adalah demo paling dasar saat kita menjalankan select UID. Oracle 23 itu langsung menghasilkan sebuah Universal Unique Identifier UID. Jadi ini kode UID-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat table. Kita create T1 table. Table T1. Lalu ini terus ID row 16 lalu description varchar 2 lalu 50. Kita tutup kurung, jangan lupa titik koma. Oke, sebentar, error. Coba kita ulang. Create table T1. Name is already used by the object. Sebentar. Oke guys, jadi tadi error karena ada table sebelumnya karena sudah bikin itu lupa di drop, makanya saya drop dulu tabelnya, terus saya akan lanjutkan lagi bikinnya. Bentar. Ini create table T1 ID
raw 16 description varchar 250. Nah, sudah. Jadi ini tuh perintah ini tuh digunakan untuk membuat table baru yaitu table T1 yang memiliki dua kolom. Itu ID bertipe raw, yang ini raw 16 yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan file UID-nya. Nah, description bertipe varchar untuk menampung teks deskripsinya. Tipe data raw 16 ini dipilih karena UID itu sebenarnya merupakan nilai biner sepanjang 16 byte. Meskipun saat ditampilkan bisa berupa string 36 karakter, dengan menyimpan dalam format raw ini ukuran penyimpanan menjadi lebih efisien. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjut ke teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan demo. Sekarang saya akan menjalankan query-nya. Insert into T1 terus ID, description, terus kemudian select UUID, kita kasih kutip deskripsi untuk kita tutup, terus kita kasih slash 2 kali level from dual connect by level kurang atau sama dengan 10.000. Kita enter. Nah, query ini menjelaskan memasukkan 10.000 baris data ke dalam table T1. Kolom ID diisi dengan UUID acak. Kolom description diisi dengan teks deskripsi untuk ditambah angka urutan dari 1 sampai 10.000. Oke, sekarang query selanjutnya. Oke, selanjutnya select raw underscore to underscore UUID, kita tutup UUID, kita tutup 0. Nah, di sini kita dapat UUID. Ini kita mau dari raw ke UUID dan hasilnya seperti ini. Untuk penjelasannya, UUID menghasilkan nilai dalam format raw 16 bentuk binary bukan teks, mengubah hasil itu menjadi format teks yang bisa dibaca oleh manusia. Nah, ini aslinya tuh nggak kayak gini. Kenapa diubah jadi UUID? Supaya kita bisa baca. Oke, selanjutnya query selanjutnya select UID underscore to underscore raw. Terus kemudian kita isi UUID yang sudah kita dapat. Oke. Oke, supaya mudah saya copy paste aja karena di sini error.
enter. Kita ulangi lagi. Select, aduh kenapa error, select raw underscore to underscore OID terus ini kita dapat lagi, terus kemudian kita ini kita copy V, enter. Nah, kita dapat hasilnya, dan ini hasilnya nggak ada standar strip. Ini artinya kita mau ngubah ke UID ke raw ke dalam bentuk binary. Nah, ini aslinya tuh bukan kayak gini, tapi melainkan angka binary 110 seperti itu. Mungkin cukup sekian. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian penting, yaitu keterbatasan fungsi UID di PLSQL. Di sini saya membuat blok PLSQL sederhana. Saya deklarasi satu variabel bernama oneUID bertipe raw 16. Nah, secara logika, harusnya kode ini berjalan karena UID menghasilkan raw 16 dan variabelnya yang bertipe sama, yaitu raw 16 juga. Tapi karena dijalankan, ini error, ini karena PLSQL tidak mengenali fungsi UID secara langsung. Fungsinya hanya tersedia di lapisan SQL saja. Nah, meskipun tidak bisa langsung, Oracle tetap menyediakan cara alternatif. Dengan menggunakan select into, jadi saya tetap menggunakan variabel yang sama. Kalau saya jalankan, blok ini akan berhasil tanpa error. Jadi, walaupun fungsi UID belum sepenuhnya didukung langsung dalam konteks PLSQL, kita tetap bisa memanfaatkannya dengan cara tidak langsung seperti ini.